Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ia Komalasari, Sarjana Agama. Saya guru kelas di MI Nurhuda Palmerah, Jakarta Barat. Saya juga sebagai mahasiswa PPG BAT 3 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nomor induk mahasiswa 425.001.4308. Pada hari ini Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran PKN untuk uji kinerja di kelas 3 dengan tema hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya pagi ini? Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Sudah pada sarapan belum pagi ini? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya ketua kelas menyiapkan untuk pembukaan membaca doa. Silakan kepada ketua kelas maju ke depan. Istain berdoa. Istain berdoa. A'udzu minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumid. Mana senyumnya? Ana budu wa iya panas tahi ihdinas sirat mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa belajar. Doa belajar. Allahumma sholli ala wa sirril wa tiryakil wa mibdai babir Sayyidina Muhammad wa alihi athhar wa ashabihi adadan ni'amil wa ib wa manalana bihi ilmika kama ala anbiya wa ulama al-mutaqaddimi wa muta'ali wa ansur alaina ya zal jalali. Amin ya rabbal. Ya, silakan duduk kembali ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ustazah mau absen. Siapa yang hari ini tidak masuk? Paris. Kenapa Paris nggak masuk hari ini? Siapa lagi yang nggak masuk? Kenzo. Lalu ada lagi yang tidak masuk? Ya, berarti hari ini 4 orang nggak masuk ya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera disehatkan kembali. Ya. Belum kita mulai video pembelajaran, silakan berdiri. Berdiri, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu Indonesia Tanah Airku. Menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku dimulai. Indonesia
dibuka. Indonesia sejak dulu kala puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung di hari sampai akhir menutup. Ya, lagu yang kedua, Rayuan Pulau Kelapa. Negeri yang amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan sejak dulu kala melambai-lambai nyiur di pantai berbisik-bisik raja kan Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan tema hak dan kewajiban. Hari ini mapelnya apa? PKN. Sebelum Ibu mulai tentang hak dan kewajiban, Ibu mau tanya pelajaran yang kemarin, yaitu tentang aku patuh aturan. Siapa yang masih ingat aturan itu apa? Siapa yang bisa jawab? Aturan adalah aturan kan terbagi menjadi dua. Aturan apa coba? Aturan yang coba Asim? Ya, aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi aturan itu apa ya? Ayo Asim, Patan, Sakila ya, silakan Sakila. Oh iya, tepuk tangan dong Pak Sakila. Ya, jadi aturan itu segala sesuatu yang harus dipatuhi, dilaksanakan, ya kan? Dikerjakan, itu namanya aturan. Tadi kita udah jawab nih, aturan ada yang ditulis, ada yang tidak tertulis. Itu pelajaran kemarin. Pelajaran hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban. Adakah yang sudah tahu apakah yang dimaksud dengan hak? Siapa yang bisa jawab? Hak itu apa ya? Silakan tunjuk tangan yang bisa jawab. Ayo. Hasim, silakan. Yang keras sayang suaranya. Ya, segala sesuatu yang diterima oleh seseorang. Tepuk tangan dong buat Hasim. Coba semuanya bareng-bareng, apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala oleh setiap seseorang atau setiap orang. Kewajiban. Siapa yang bisa jawab? Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Ayo, tadi hak sudah Hasim. Kalau bisa yang lain yang jawab. Ayo. Apakah kewajiban itu? Coba Patan. Yang keras suaranya. Ya, jadi kewajiban adalah, coba semuanya bareng.
segala sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan, namanya kewajiban. Nah, hak itu ada bermacam-macam. Ada hak di rumah, ada hak di sekolah, ada hak di masyarakat, ada hak di pemerintah. Begitu pula dengan kewajiban. Ada kewajiban di rumah sebagai anak, ada kewajiban sebagai murid di sekolah, ada kewajiban sebagai masyarakat di lingkungan kamu, ada juga kewajiban sebagai warga negara. Sampai sini sudah paham? Ya. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh hak anak di rumah apa? Tunjuk tangan dulu ya, baru jawab. Hak anak di rumah. Ayo, yang oke. Apa sayang? Oh iya, saya kira jawabnya apa? Mendapatkan. Ya, baru aja nunjuk apa sih? Mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan kasih sayang. Baik, ayo Cindy. Mendapatkan uang saku buat jajan. Wah, apa lagi? Mendapatkan perawatan. Mendapatkan perawatan. Apa, Abizar? Mendapatkan perhatian. Lanjut, Maryam. Mendapatkan pakaian. Ada lagi yang mau jawab? Apa, Anak? Mendapatkan makanan. Mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian. Apa lagi? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Berarti semuanya udah mengerti ya? Apa itu hak ya? Jadi anak di rumah mendapatkan kasih sayang. Itu hak anak. Jadi anak berhak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari orang tua, mendapatkan perlindungan. Anaknya dirawat dari bayi sampai besar. Sampai kamu nih sekarang udah kelas berapa sekarang? Ya. Itu hak yang diterima oleh anak di rumah. Mendapatkan rumah tempat tinggal yang aman, yang nyaman, mendapatkan pakaian yang bagus, yang layak, ya kan? Mendapatkan makanan yang bergizi. Apalagi tadi? Mendapatkan pendidikan, pengajaran di rumah. Jadi pendidikan tidak hanya di sekolah, tapi dimulai dari rumah. Nah, hak udah mengerti nih hak di rumah ya. Sekarang kewajiban. Apakah kewajiban anak di rumah? Siapa yang bisa jawab? Oh ya, membantu pekerjaan orang tua apa bisa? Mengerjakan PR, apalagi kewajiban anak di rumah? Waduh, mendoakan orang tua itu yang paling wajib. Jadi setiap selesai sholat, siapa yang pernah doain mamanya? Siapa yang doain ayahnya? Apakah kamu setiap selesai beribadah sholat mendoakan orang tua? Iya, tidak boleh lupa. Setiap hari kita harus mendoakan orang tua. Kenapa kita harus mendoakan orang tua? Ayo. Iya, pinter. Karena orang tua yang udah merawat kita, melahirkan, membesarkan. Ada lagi yang mau jawab? Apa kewajiban anak di rumah? Mematuhi perintah orang tua. Jadi saya mau nanya nih, apakah antara hak dan kewajiban bisa dipisahkan? Tidak. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Iya, pintar Hazim. Karena kalau ada hak, pasti ada kewajiban. Ketika anak sudah mendapatkan haknya nih di rumah, berarti harus ada kewajibannya dong. Apa kewajiban anak tadi? Pertama, patuh kepada dua orang tua. Kedua, membantu pekerjaan orang tua. Apalagi? Mendoakan orang tua. Ya, kita lanjut ya. Hak di sekolah sebagai murid. Ya, apa hak murid di sekolah? Coba Hasim. Mendapatkan ilmu. Apakah anak sekolah wajib mendapatkan ilmu? Ya, dari siapa ilmunya? Dari guru. Apalagi? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Apa Maria? Apa Fakir apa? Oh iya, mendapatkan kasih sayang guru. Guru harus sayang sama muridnya, harus perhatian. Terus Maria apa lagi? Ya, mendengarkan guru. Terus apa lagi? Mematuhi guru. Itu hak ya. Kamu harus bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Kalau mendengarkan guru, mematuhi guru itu bukan hak, tapi kewajiban. Berarti kamu belum paham nih.
Kalau kewajiban itu yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu lakukan. Kalau hak itu yang kamu dapatkan. Kamu dapat apa nih di sekolah? Tadi dapat ilmu, dapat kasih sayang. Apalagi saya mau nambahin? Apa? Ya, mendapatkan waktu buat istirahat, buat main, buat jajan. Harus enggak dari pagi sampai sore belajar terus. Boleh gak kayak gitu? Wah, nanti anaknya bisa kecapean, bisa stres dong, ya kan? Jadi ada waktu belajar, ada waktu main, ada waktu ya itu hak yang harus diterima murid di sekolah. Sekarang kewajiban murid di sekolah apa ya? Mematuhi guru, belajar. Ayo, apa bisa? Lanjut, kelompok yang lain, Hana, mau jawab? Apa, Hana? Oh iya, mengerjakan tugas dari guru. Tepuk tangan dong buat Hana. Ya. Belum Ustazah lanjutkan materi hak dan kewajiban, sebaiknya kita nonton video pembelajaran dulu tentang hak dan kewajiban supaya kamu lebih paham, lebih mengerti, lebih bisa menjelaskan kembali. Nanti setelah menonton video pembelajaran akan ada tugas yang Ustazah berikan, baik tugas kelompok ataupun tugas individu. Belajar adalah prioritas, jangan terlepas main-main. Ingat bertanggung jawab, jadilah yang terbaik. Jangan lupakan tujuan, ambisimu yang tinggi. Setiap langkah penting dalam perjalananmu ini. Tugas adalah temanmu, kewajibannya harus diperhatikan. Jadikan mimpi yang nyata, belajar dengan sungguh-sungguh. Semangat belajar, tinggikan prestasi kita. Jangan terhanyut pada fokus pada karir. Bersama-sama kita bisa jadi yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab, kita prestasi kita. Jangan terhanyut pada fokus pada karir. Bersama-sama kita bisa jadi yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab, kita tak akan lupakan. Kita jangan terhanyut pada fokus pada karir. Bersama-sama kita bisa jadi yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab, kita tak akan lupakan. Jangan lupakan tujuan Dan kewajiban. Apakah sudah mengerti apa arti hak? Ya. Apa itu arti hak? Hak adalah barang-barang. Apakah arti kewajiban? Kenapa nggak bareng ya? Diulang ya. Hak itu segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Coba ulang. Hak adalah barang. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan oleh setiap orang. Sekarang yang B ya. Siswa mampu mengidentifikasi maksudnya kamu memberikan contoh. Apa tuh contohnya dan menjelaskan hak dan kewajiban yang ada di rumah dan di sekolah. Tadi udah saya jelasin. Kamu udah ngerti apa hak kamu di sekolah?
Apa hak kamu di rumah sudah? Kewajiban kamu di rumah sudah tahu? Kewajiban di sekolah sudah? Oke, berarti yang A sudah bisa, yang B sudah bisa. Sekarang yang C. Siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang, baik di rumah maupun di sekolah. Bisa seimbang? Bisa. Nah, jadi hak kamu apa? Dapat makan dari orang tua. Hak orang tua apa ya? Kamu harus patuh kepada orang tua, kewajiban kamu. Haknya sudah diterima, kewajibannya harus dikerjakan ya. Terus, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban berupa karya. Nanti kita akan membuat puzzle tentang hak dan kewajiban ya. Ini kita membuat karya, lalu akan mewarnai gambar rumah. Rumah di gambar rumah dan gambar sekolah. Nanti ada hak di rumah, hak di sekolah itu ada gambar dan kamu isi. Terakhir kamu bisa membuat poster. Kamu buat poster tentang menjaga kebersihan sekolah. Karena termasuk kewajiban murid di sekolah. Buatlah poster tentang kebersihan. Baik, mari kita nonton video pembelajaran materinya dulu ya. Ustazah jelaskan yang sudah dari video pembelajaran. Kamu harus simak. Ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Yang satu diwarnai, yang satu nanti dilipat ya. Jadi ada menggunting, ada melipat. Jadi ini digunting nanti dilipat. Yang satu tadi diwarnain aja. Oke? Ini masih tugas individu. Nah, ini juga tugas individu. Ini adalah hak dan kewajiban di rumah. Kalau tadi hak dan kewajiban di sekolah, ya. Silakan kamu tulis di tengahnya. Jadi tengahnya ini nggak usah diwarnain, warnanya pintunya aja. Ditulis hak kamu di rumah apa, kewajiban kamu apa. Oke? Selanjutnya ada tugas kelompok, ya. Ini adalah tugas kelompok. Jadi silakan kamu gunting. Ini digunting, dipilih mana kewajiban di rumah, mana kewajiban di sekolah, mana kewajiban di masyarakat. Jawabannya sudah ada, ya. Jawaban ini sudah ada, tinggal kamu gunting, kamu tempel sesuai kolomnya. Sesuai kolomnya. Jelas? Jadi kalau kamu nanya ini ditulis jauh saja, ini tidak ditulis. Hanya menempel gambar bawah yang sudah kamu gunting. Ini adalah tugas kelompok. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya? Anak-anak? Ada ya? Lanjut ya. Ini aku di rumah, tugas pribadi. Ya, pasangkanlah gambar sesuai kalimat yang ada di sampingnya. Itu pribadi, ya. Nah. Kita lanjut untuk mempresentasikan setiap kelompok. Untuk kelompok 1 perwakilannya silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan maju ke depan perwakilannya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan yang terakhir kelompok 6. Ya. Silakan kalian yang sudah terpilih mewakili kelompok untuk mempresentasikan, menjelaskan apakah arti dari hak dan kewajiban beserta contoh-contohnya. Silakan, kami persilakan untuk perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Untuk selanjutnya, setiap kelompok boleh menanyakan contoh apa itu hak kepada kelompok lain. Kelompok 6 silakan bertanya kepada kelompok 3. Apa Apa adalah contoh video? contoh hak di rumah?
pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Perwakilan mengidentifikasi contoh hak anak di sekolah. Mulai dari Fatan. Hak anak di sekolah apa ya? Ya, lanjut. Contoh hak di sekolah adalah mendapatkan perhatian dari guru. Mendapatkan perhatian dari guru, lanjut. Dapat waktu bermain, dapat waktu istirahat. Apalagi yang bisa? Satu lagi. Oke, kalau nggak bisa kita lempar lagi ya. Fatan, apa buat pertanyaan lagi tentang kewajiban sekarang? Boleh kewajiban di rumah, boleh kewajiban di sekolah. Tanya, pilih kelompok mana yang kamu mau tanya. Contoh kewajiban di rumah. Ya, kita tepuk tangan dong buat semuanya. Kita akhiri presentasi teman-teman kita. Beri aplaus sekali lagi. Oke ya, Ustazah kira semuanya sudah paham semuanya apa itu kewajiban. Karena waktunya sudah habis, kita tutup materi pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, dapat kamu ingat selalu. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan ice breaking. Ayo kita mulai menyanyikan lagu katanya. 1, 2, 3. Australian negerimu, katanya, Amerika sukunya, katanya, katanya, oh, aku tinggalkannya. Amerika mengancam, katanya, berkawan namanya, katanya,
kebijakan ini berguna dan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Saya kira itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.